Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik semuanya ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang negosiasi. Pernahkah kalian belanja di pasar tradisional? Biasanya di pasar tradisional terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Selain di pasar, apakah kalian pernah bernegosiasi dengan guru di sekolah? Negosiasi untuk tidak jadi ulangan harian atau negosiasi tentang remedial. Nah, secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan suatu negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian dari negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dengan pihak lain. Teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama contoh teks negosiasi ini antara penjual dan pembeli. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000 Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Iya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya, penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih mangga tersebut dengan tidak ada suatu paksaan atau kerugian di antara keduanya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dari contoh teks negosiasi tersebut dari mulai unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Unsur negosiasi yang pertama yaitu partisipan. Partisipan adalah orang yang ikut serta di dalam suatu aktivitas atau kegiatan pada suatu teks. Pada teks di samping, partisipannya adalah pembeli dan penjual. Unsur yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Pembeli ingin membeli dengan harga yang lebih murah, sedangkan penjual ingin harga yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya perbedaan kepentingan, maka muncul pengajuan dan penawaran. Pengajuan pada teks tersebut adalah di percakapan yang ketiga. Si pembeli, boleh kurang kan Bang? Itu pengajuan. Kemudian ada penawaran dari si penjual. Belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Berikutnya, pengajuan lagi oleh pembeli. Iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Lalu penawaran oleh penjual. Belum boleh Bu, 20.000, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Nah, berikutnya unsur yang terakhir adalah persetujuan dan kesepakatan. Ini adalah unsur paling penting dalam suatu negosiasi. Dikatakan sebagai negosiasi itu berhasil jika ada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun persetujuan dan kesepakatan pada teks tersebut berada di akhir ya, mulai dari pembeli. Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh dikembalikan. Kemudian pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah,
teks tersebut sudah memenuhi unsur-unsur negosiasi dari partisipan, perbedaan pengajuan dan penawaran, serta persetujuan atau kesepakatan. Kemudian kita masuk ke struktur teks negosiasi yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi berupa pembukaan yang akan mulai proses permintaan atau pengajuan. Itu ada contoh dari negosiasi orientasi. Struktur berikutnya adalah pengajuan. Dari pengajuan, yaitu salah satu pihak mencoba untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan. Pengajuannya dari teks yang pertama, yaitu di dalam suatu kotak yang pertama dan dalam suatu kotak yang ketiga. Kemudian kita masuk ke struktur berikutnya, yaitu penawaran. Di bagian penawaran, pihak kedua mencoba memberikan balasan yang setimpal dari kepentingan yang diajukan oleh pihak pertama. Contoh penawaran pada teks penawaran yang pertama ada pada kotak pertama. Bisa dilihat kotak pertama. Kemudian penawaran yang kedua oleh penjual ada pada kotak yang kedua. Bisa dibaca kotak yang kedua. Kemudian penawaran yang ketiga ada di kotak yang ketiga. Nah, sekarang kita masuki struktur yang terakhir, yaitu persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan atau kesepakatan itu adalah hasil akhir dari suatu negosiasi yang berisi kesepakatan antar kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Bagian ini biasanya berada di bagian akhir, sehingga sebagai hasil dari suatu negosiasi. Kemudian tujuan dari negosiasi yang pertama, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Yang kedua, memperoleh suatu dari pihak yang lain. Kemudian yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak. Yang keempat, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Kemudian cara melakukan suatu penawaran, yang pertama, menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan sopan. Yang kedua, tidak menekan pihak lain. Dan yang ketiga, saling menguntungkan. Kemudian selanjutnya, teks negosiasi dapat ditemukan dalam bentuk yang pertama, bentuk dialog. Yang kedua, bentuk gabungan antar narasi dan dialog. Yang ketiga, dalam bentuk surat penawaran dan permintaan barang. Nah, sekian penjelasan dari materi teks negosiasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.